Selamat datang kembali di pertemuan keempat dari mata kuliah Sirkuit and Signal. Pada pertemuan 4 ini kita akan membahas tentang metode analisa dalam rangkaian listrik. Nah tujuan dari bab 4 adalah mahasiswa dapat mengerti metode analisa branch, loop, dan nodal. Mahasiswa dapat menggunakan metode analisa branch, loop, dan nodal dalam melakukan simulasi ataupun perhitungan praktikum. Nah, yang akan kita bahas adalah metode branch current method, metode loop current, sama metode nodal atau metode titik. Yang pertama adalah metode branch current. Dari namanya aja, metode branch current itu artinya percabangan arus. Jadi kita tinjau dari arusnya sendiri. Kalau kita lihat pada PowerPoint di sini kan ada dua sumber baterai, ada rangkaian tertutup, terus ada memiliki dua sumber baterai V1 sama V2. Kemudian kita lihat arah arus dari sumber pertama, artinya V1-nya itu arah arusnya jalan dari atas sampai menuju ke bawah. Begitu juga dengan V2, dari atas dia akan berjalan menuju balik lagi ke minusnya. Nah, pada percabangan arus ini kita lihat dulu arus yang masuk ke arus yang masuk ke R2 yang di sini itu kita sebutnya sebagai I2. Nah, itu yang kita cari, berapa sih arus yang masuk ke percabangan antara branch pertama yang di sini dan branch kedua yang di sini. Nah, cara mencarinya itu kita lihat dari sumber arusnya. Tadi kan arus naik dari atas masuk ke R1. Nah, terus dari R1 ini dia masuk ke bawah, masuk ke si R2 dan balik ke ground. Kemudian pada sumber kedua arus naik lagi ke atas ke R3. Dari R3 dia masuk ke bawah, masuk ke R2, dan dari R2 dia balik lagi ke ground. Otomatis arus di R2 itu adalah arus dari R1 ditambah arus dari R3. Bisa kita simpulkan I2 sama dengan I1 tambah I3. Nah, kemudian kita bikin persamaannya. Persamaan ketika kita menggunakan sumber yang di sini dan kita cari sumber yang di sini. Caranya adalah kita bikin kayak loop biasa. Pertama, arus kan masuk mengalir dari R1 dan V1. Berartinya kita pakai metode yang hukum Kirchhoff, sigma V sama 0, dan pakai tertutup berarti sigma V-nya adalah 0. Berarti di sini VR1 ditambah VR2 dikurang V supply akan sama dengan 0. Nah, V1 itu adalah si R1 kali I1, V2 itu adalah R2 dikali I2, dan VS dikurangi VS1. Hasilnya akan sama dengan 0. Ini adalah persamaan pertama kita. Nah, persamaan kedua kita lihat di sini. Sigma V sama 0 dalam branch kedua. Artinya V2 min V2 ditambah V3 ditambah V2 akan sama 0. Bisa kita tuliskan seperti ini. Di sini pertama V3 itu R3 kali I3. V2 adalah R2 dikali I2 dikurang VS. Ini sorry typo, ini harusnya VS2 dikurang VS2 nah dikurang VS2 akan sama dengan 0. Kita lihat bahwa I2 adalah variabel yang bisa kita substitusikan menjadi I2 sama dengan I1 tambah I3. Nah, ini nanti kita bisa tuliskan R1 tambah I1 tambah R2 buka kurung I1 tambah I3 dikurang V1. Bawahnya R3 I3 ditambah R2 buka kurung I1 tambah I3. Nah, habis itu kita udah dapat persamaannya. Kita bisa lakukan substitusi untuk mencari berapa sih nilai I1 sama I3-nya. Kemudian kita bisa jumlahkan, dapat nilai berapa sih nilai I2-nya. Nah, itu metode branch current. Sekarang metode loop. Metode loop ini adalah metode yang udah kita kenal sejak SMA untuk mata kuliah fisika listrik.
Nah, metode loop itu adalah pada suatu rangkaian tertutup memiliki dua buah percabangan atau dua buah sumber tegangan. Nggak wajib sumber tegangan, sorry. Jadi dua buah percabangan doang yang rangkaian tertutup. Nah, dia nggak peduli arah arusnya mau bagaimana. Kalau metode loop ini kita peduli dengan kita mau lakukan perhitungan loop itu dari arah mana. Misalnya dari clockwise, jadi secara jarum jam seperti ini. Berarti cabang satunya lagi kita harus melakukan secara clockwise juga seperti ini. Nah, pas kita udah lakukan, kita bisa cari loop yang ada di loop A dan loop B. Kan misalnya loop A dulu nih, ini clockwise. Berarti kan pertama dia masuk ke secara jarum jam ya, berarti harus masuk dari R1, R2 dan baterai. Masuk ke R1 kan berarti R1 dikali IA ditambah R2 dikali. Nah, harusnya di sini adalah harus di R2. Tapi kalau kita lihat pada ketika kita menggunakan metode loop, kita lihat bahwa arus yang masuk ke R2 dari loop A itu sumbernya positif. Positifnya di sini. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sumber B, loop B, arus yang masuk ke R2 itu bawahnya positif, atasnya negatif. Berarti kan nanti arusnya berlawanan dong. Nah, oleh karena itu nanti kita bisa tuliskan arus yang mengalir di R2 ini adalah IA min IB. Arus dari loop A dikurang arus dari loop B. Bisa kita tuliskan seperti loop A di sini adalah R1 IA ditambah R2 IA min IB sama dengan VS1 atau dikurang VS1 sama dengan 0. Nah, VS1 ini pindah ruas jadi seperti ini. Kemudian yang ini kita nanti tinggal dikalikan saja. Kita kalikan misalnya R2 IA dikurang R2 IB akan sama dengan R2 IA dikurang R2 IB ditambah R1 IA sama dengan VS1. Nah, bisa tuliskan kayak gini juga sama. R1 tambah R2 IA dikurang R2 IB sama dengan V1. Nah, pada loop B juga berlaku hal yang sama. Kita lihat arus yang positif masuk ke sini, masuk ke R3, berarti kan R3 IB ditambah R2 IB min IA. Kenapa IB min A bukan IA min IB? Kalau kita lihat kan arah arus di loop yang ada di sini, dia kan dari atas, dari clockwise ya. Berarti dari bawah sini dia masuk ke R2. Dari bawah sini berarti dia masuk ke R2 di mana sisi sebelahnya adalah negatif dari loop A. Berarti IB dikurang IA akan sama dengan min VS2. Kenapa min VS2? Karena kalau kita lihat arah arusnya dia masuk ke baterai, dia kenanya positif dulu. Kemudian kita pindah ruas jadinya negatif. Makanya min VS2. Bisa kita tuliskan persamaannya seperti di bawah ini, R3 tambah R2 dikali IB dikurang R2 IA sama dengan VS2. Nah, terakhir adalah metode nodal. Metode nodal ini adalah metode perhitungan arus melalui titik-titik yang ada dalam satu rangkaian. Nah, pertama kita harus tentuin dulu nih titik apa aja yang harus kita tentukan. Setiap komponen pada metode nodal, hubungan antar komponen itu dilambangkan dengan titik. Misalnya dari baterai ke resistor itu ada satu buah titik. Dari resistor ke resistor lain ada titik. Resistor ke baterai juga ada titik. Titiknya di sini. Jadi satu titik, contoh di titik A, titik A ini mewakili R1, R3 dan R2. Kalau titik B ini mewakili R2 menuju ke masing-masing baterai. Nah, kita harus tentuin dulu ada berapa titik dalam rangkaian ini. Kemudian setelah udah ditentuin berapa titiknya, kita tentukan yang mana jadi preferensinya. Preferensi itu adalah titik netralnya atau titik ground. Kita sebutnya titik ground, berarti kita tentuinnya di B. B di sini. Di sini ini B, kalau kita lihat langsung terhubung ke minusnya baterai. Otomatis bisa diasumsikan B ini adalah groundnya sumber kita.
Kemudian kita lihat lagi metode percabangan arus. Arus masuk dari atas masuk ke bawah terus masuk ke ground. Ini juga sama, atas masuk ke bawah masuk ke ground. Terus arus yang masuk kita pakai teorema hukum Kirchhoff, yaitu arus yang masuk akan sama dengan arus yang keluar. Otomatis kita tentuin arus yang masuk itu apa. Arus yang masuk itu adalah arus yang masuk ke titik di sini, titik A. Soalnya di titik A ini adalah percabangan antara dua buah arus yang akan menghasilkan satu buah arus keluar, yaitu arus I2. Sehingga kita bisa tuliskan arus yang masuk ke titik A itu adalah arus dari I1 dan arus dari I3. Nah, sedangkan arus yang masuk ke I2 itu adalah kan tadi arus masuknya adalah I1 dan I3. Nah, I2 itu adalah arus keluarnya. Oke, maaf, PPT-nya tadi rada typo lagi. Nah, di bagian sini ini saya perbaiki dulu. Di sini harusnya I1 tambah I3 akan sama dengan I2. Nah, kita balik lagi di sini. Berarti arus masuk sama dengan arus keluar. Kita lihat untuk mencari arus I1 ini kita kan rumus arus itu adalah tegangan dibagi resistansi. Nah, berarti di titik ini kita simbolkan dengan tegangan, di mana tegangan di titik C akan dikurang tegangan di titik A dibagi resistansi yang di R1 akan sama dengan I1. Nah, tegangan di titik C itu adalah supply kita positifnya ya. Di sini kan nih supply positif, dia akan naik ke atas. Jadi ini adalah C itu adalah VS1 kita. Berapa sih tegangannya dikurang VA dibagi R1, itu adalah I1-nya. Untuk mencari I3 yang di sini itu adalah di titik B dikurang tegangan di titik A dibagi R3. VD dikurang VA dibagi R3. Nah, mencari I2-nya itu adalah VA dikurang VB dibagi R2. Oke, nah kita masukkan ke persamaan yang hukum Kirchhoff itu arus masuk sama arus keluar, di mana arus masuk itu adalah penjumlahan dari I1 tambah I3 tapi sama dengan I2. I2 itu arus yang keluar. Kita masukin bersamaannya, berarti I1 kita lihat dari yang sama di sini yang sudah kita bikin. I1 adalah VC dikurang VA dibagi R1 ditambah VD dikurang VA dibagi R3 sama dengan VA dikurang VB dibagi R2. Nah, setelah kita sudah dapat persamaan ini, nanti kan kita tinggal masukin angkanya aja. Yang kita cari adalah VA-nya berapa, kemudian VB-nya berapa sih. Karena VB-nya itu tadi kita jadikan titik referensi sebagai ground, karena dia terhubung kedua ground supply baterai kita, makanya VB itu nilainya 0. Sehingga nanti di sini VC kurang VA dibagi R1 tambah VD dikurang VA dibagi R3 sama dengan VA dibagi R2. Nah, nanti kita lakukan perkalian yang supaya tidak ada bilangan di bawahnya. Maksudnya tidak ada R1, R3 dan R2 nilainya. Tapi semuanya masuk ke bagian atasnya. VA, VB, VA, VD dan VC. Nah, itu kita bisa dapat nanti nilai VA-nya itu berapa sih. Oke, jadi untuk praktikum tentang analisis method of electric circuit, yang pertama itu mengenai multiple loop. Nah, sekarang kita rangkai dulu ya untuk rangkaian listriknya. Kemudian di praktikum ini tujuan kita adalah untuk mencari nilai arus dan tegangan di masing-masing resistor. Nah,
Untuk mencarinya, kalian bisa menggunakan menu dari analisis dan annotation ini. Ada voltage dan current. Setelah kita selesai merangkai dan nilai resistor dan tegangan yang sudah kita atur, maka langkah selanjutnya adalah kita simulasikan rangkaian ini dan didapatkan hasilnya untuk tegangan dan juga arus yang mengalir di masing-masing resistor. Untuk selanjutnya ini adalah Wheatstone Bridge. Nah, di Wheatstone Bridge ini juga kita diminta untuk mencari arus dan juga tegangan yang mengalir di masing-masing resistornya. Nah, pada rangkaian ini nanti kita ubah R5-nya masing-masing 1K ohm, kemudian nanti ada 2K 2 ohm, dan yang terakhir ada 5K 6 ohm. Sekarang kita pakai sama seperti yang di awal tadi, analisis dan annotation, voltase, dan juga current. Setelah kita sudah beres merangkai dan juga menentukan annotation dan juga analisisnya, kita tinggal simulasi aja. Kita klik tombol play dan tinggal kita catat hasilnya. Selanjutnya kita ubah nilai dari si R5 ini jadi 2K 2 ohm. Nah, terus tinggal kita play lagi. Dan nilai di tegangan dan arus di masing-masing resistor tentunya berubah ya. Yang bisa kalian lihat sendiri di sini, ini untuk arus dan tegangan R1, tegangan yang dari R2, R3, R4, dan ini yang tengah R5 yang cenderung nilai R5 itu kecil. Kemudian untuk yang selanjutnya juga kita tinggal ubah lagi nilai resistansinya jadi 5,6K. Terus kita simulasi lagi dan ketemu hasilnya seperti ini. Nah, terus untuk praktikum yang Wheatstone Bridge ini sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai T-Bridge. Nah, untuk T-Bridge ini sama seperti yang sebelum-sebelumnya juga, kita ingin mengetahui arus yang mengalir di masing-masing resistor dan juga tegangan yang ada di masing-masing resistor. Sekarang kita atur lagi analisis dan annotation-nya. Nah, ini sudah jadi untuk analisis dan juga annotation-nya. Nah, terus tinggal kita simulasiin aja, run simulation. Nah, di sini kita keluar hasilnya, tegangan dan arus di masing-masing resistor. Untuk yang atas ini R1, kemudian di sini ada R2, di sini ada R3, di sini R4, dan di paling ujung ini R5. Tinggal catat hasilnya, arus dan tegangan yang ada di masing-masing resistor. Nah, selanjutnya juga sama, tinggal kita ubah resistansi yang ada di sini menjadi nilainya 2K2, 2200 ohm. Terus kita run simulation lagi. Dan kita dapetin hasilnya seperti ini. Di masing-masing resistor berubah ya. Terus selanjutnya kita stop dulu. Untuk mengubah jangan lupa di stop. Kemudian kita ganti menjadi 5,60 kilo ohm atau 5600 ohm. Terus kita tinggal run simulation. Dan hasilnya ketemu di masing-masing resistornya.